Game ini merupakan ronde ke-7 dari FIDE kandidat tahun 2020. Maxim memulai permainan dengan E4 dan permainan memasuki pertahanan Prancis. E5, C5, pion usir gajah, pertukaran gajah dan kuda, kuda E7, pion H4, menteri C7, dan pion terus melaju. Direspon dengan pion H6, antisipasi terhadap dorongan pion putih yang agresif. Jika hitam memilih langkah pion kali D4, pion memukul, menteri skak, gajah balik menyerang menteri. Jika menteri mengambil pion, pengembangan kuda sambil menyerang menteri. Menteri skak, gajah menutup. Meskipun putih kalah satu pion, tetapi putih mendapat kompensasi perkembangan buah yang bagus, di mana kedua gajahnya memiliki diagonal terbuka. Kita kembali. Maxim mengalihkan bentengnya ke jalur B, sebuah langkah yang memiliki fungsi ganda. Selain mengaktifkan benteng, juga antisipasi kemungkinan menteri melakukan skak di C3. Langkah ini membebaskan menteri putih melakukan manuver di sayap raja. Ian Nepo lalu memperkuat pion C5 dengan dorong pion. Disusul menteri G4, menekan pion sekaligus mengalihkan menteri ke sayap raja. Jika hitam berani rokade, ini sama saja dengan bunuh diri setelah gajah kali pion. Ian Nepo menjaga pion dengan benteng. Gajah skak, raja lari. Jika gajah menutup, di sini sebaiknya kita menghindari pertukaran gajah. Ian Nepo membawa rajanya ke F8. Maxim lalu mengundurkan gajahnya. Ian Nepo mengadu gajah. Pion kali C5. Maxim menyadari hitam akan segera menukar gajah terang, dan jika ini terjadi, maka dia memiliki gajah gelap dan lawannya memiliki sepasang kuda. Dengan memukul pion C5, Maxim mengarahkan permainan agar cenderung terbuka, dan gajah lebih menyukai permainan terbuka, di mana dia memiliki rencana menempatkan gajah gelap di diagonal A3 F8. Permainan berlanjut dengan pertukaran gajah, pion kali gajah, kuda D7, pion D4, pion B kali C5. Keberadaan menteri di G4 kurang memberi dampak terhadap sayap raja hitam. Maxim mengembalikan menterinya ke tempat semula. Ini sebagai antisipasi terhadap pergerakan menteri hitam di sayap menteri. Ian Nepo lalu membawa menterinya ke A5, menekan pion sekaligus shadowin terhadap raja, membuat gajah ke D2 melindungi pion. Kemudian benteng diadu, direspon dengan pengembangan kuda. Ian Nepo pion C4, membuat struktur pion saling menutup. Posisi seperti ini membuat raja hitam bisa manuver ke petak C7. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang gampang bagi hitam, sebab setelah putih rokade, hitam mengalami masalah, sebab kedua bentengnya tidak terhubung. Butuh beberapa langkah lagi untuk menghubungkan kedua benteng. Hitam lanjut dengan benteng B6, memancing putih agar memukul benteng. Putih lalu menghubungkan kedua bentengnya dengan menteri C2. Menteri ini juga mengincar petak H7. Hitam mencegah menteri ke H7 dengan benteng H8. Dilanjutkan dengan pion A4.
memberi ruang bagi gajah melalui manuver gajah C1 lalu ke A3. Ian Nepo menggeser rajanya. Maxim melakukan langkah kreatif dengan benteng B4, memancing hitam memukul benteng, dan jika ini terjadi, putih memiliki dua pion yang berbahaya di sayap menteri. Ian Nepo menyerang benteng dengan kuda, tetapi benteng tidak lari, melainkan pion F4. Langkah yang sangat kuat, memperkuat formasi pion E5, juga kemungkinan pion didorong ke F5. Jika kuda memukul benteng, ini adalah blunder. Setelah pion kali kuda, menteri A6, pion kembali menyerang menteri, menteri lari, pion F5. Jelas di posisi ini putih lebih unggul. Di langkah selanjutnya, gajah bisa ke B4 mengeksploitasi pertahanan hitam di petak gelap. Kita kembali. Situasi di atas papan membuat Ian Nepo mengundurkan kudanya. Benteng disusun. Putih mulai memaksimalkan keunggulan di jalur B. Di waktu berikutnya, dia akan mengalihkan gajah di diagonal A3 F8. Ian Nepo dorong pion F5, menutup pergerakan pion putih, dilanjutkan dengan benteng menyerang menteri, menteri lari, dan gajah C1, raja F7, gajah A3, hitam juga menyusung benteng. Memasuki langkah ke-28, Maxim melihat detail posisi di sayap raja. Di sini dia melihat keberadaan kuda E7 yang mengontrol petak terang di sayap raja. Dia mengambil kesimpulan, jika kuda ini dihilangkan, maka membuka jalan bagi menteri mengeksploitasi petak terang di sekitar raja. Sebab itu dia menukar gajah dengan kuda. Raja memukul, pion G4, membongkar formasi pion di sayap raja guna memuluskan pergerakan menteri. Ian Nepo memukul benteng. Maxim memukul dengan pion, benteng kali pion, kemudian pion G kali F5. Pertahanan raja hitam mulai terbuka. Ian Nepo kembali melakukan pertukaran benteng. Menteri kali benteng, dilanjutkan dengan pion E kali F5. Dengan cerdik, Maxim melakukan manuver kuda G3, menyerang pion. Kemudian Ian Nepo mengadu menteri, membatasi aktivitas menteri lawan di jalur B, diikuti kuda pukul pion, skak, raja F8, menteri A1, mengincar petak A3 menekan raja di diagonal gelap. Disusul menteri menyerang kuda, kuda mundur, menteri G4, serangan balik dari hitam, tetapi meninggalkan penjagaan terhadap pion A7. Maxim menjawab dengan tenang, raja G2, menteri kali pion. Putih juga memukul pion sambil menyerang kuda. Raja melindungi kuda. Menteri skak. Raja lari. Menteri D6. Pion G5. Pion N pasan. Pion didorong. Pion G7. Ian Nepo menyerah.